Yo, kamu telah belajar bagaimana mengatakan kebenaran, apa yang belum pernah kulihat dilakukan kakekmu. Ayo, beritahu kakek. Katakan padaku, apa identitasnya? Kakek Xiao Yuer bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Yuer segera menceritakan segalanya kepada kakeknya tentang Chu Feng. Pantas saja, ternyata dia adalah anak dari gadis Jieranxing itu. Ayahnya pasti bukan orang biasa kan? Karena aku ingat kalau gadis Jieranxing itu sangat pemilih. Yang dari 7 alam istana suci. Jie Mubai juga seorang jenius mengerikan yang mengejutkan dunia seni bela diri yang luas saat itu, tetapi gadis itu Jieranxing bahkan tidak melihatnya. Oh, aku benar-benar ingin melihat siapa ayah Chu Feng. Apa jenis talenta muda. Tapi dia jelas bukan pengecut, kalau tidak, dia tidak akan melahirkan putra pemberani seperti itu. Tanpa ada yang bisa diandalkan, kamu berani menyerang rumah suci 7 alam yang dipimpin oleh orang tua itu bajingan Jie Tianran. Setelah mengetahui identitas Chu Feng dan apa yang telah dia lakukan, kakek Xiao Yuer sangat senang hingga dia tidak bisa membuka mulutnya lebar-lebar. Melihat Chu yang tertidur Feng, dia penuh pujian. Segera, dia melihat ke arah Xiao Yuer lagi. Dulu aku sakit kepala. Lagi pula, ikanku sangat enak. Di zaman sekarang, kita benar-benar tidak dapat menemukan orang yang bisa menandingi ikan kita. Gadis itu Jieranxing ini sangat membantu. Aku melahirkan seorang putra yang luar biasa, yang sangat cocok untuk Yuer kita. Kakek, jangan bicara omong kosong. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan mendapatkan marah. Kata Xiao Yuer. Hei, oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Tidak, kenapa wajahmu begitu merah? Kakek Xiao Yuer benar-benar membuka mulutnya ketika dia melihat pipi merah Xiao Yuer. Biar ku beritahu padamu, gadismu menyukainya. Pria ini bukan pelamarmu, tapi kamu adalah pelamarnya, kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Xiao Yuer melotot. Dia melirik kakeknya. Oke, jangan bicara omong kosong. Faktanya, tidak masalah siapa yang mengejar siapa. Yang penting adalah hasilnya jangan khawatir, Yuer. Kakek memiliki keputusan akhir dalam pernikahanmu. Kakek Xiao Yuer berkata sambil tersenyum. Kakek, kamu. Xiao Yuer tidak berdaya, tapi segera dia memutar matanya dan bertanya sambil tersenyum, Kakek, Chu Feng telah menyinggung Jie Tianran, beraninya kamu menganggap tinggi Chu Feng. Jika klan ikan laut abadi kita melindungi Chu Feng, apakah kamu tidak takut Jie Tianran akan menyebabkannya masalah? Kakek hanya mengatakan bahwa dia menjagamu dengan baik, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia akan melindungi Chu Feng. Kata kakek Xiao Yuer. Hei, lalu kamu terus mengatakan bahwa kamu membuat keputusan untukku dan kakak tertuaku atas nama orang tuaku, jadi kamu mencoba membuat kue yang lebih besar. Xiao Yuer cemberut. Omong kosong, bagaimana kakek bisa menggambar kue besar untukmu? Apa yang dikatakan kakek itu benar. Tapi kamu masih muda, jadi kamu tidak perlu menikah terlalu dini. Kalau sudah besar, belum terlambat, kata kakek Xiao Er. Tapi Xiao Yuer sudah mendengar maksud dari perkataan kakeknya, dia optimis tentang hal itu, tapi dia tidak bisa mengumumkannya ke publik. Jadi bahkan kakek pun takut pada Jie Tianran. Xiao Yuer mengerutkan kening. Melihat dunia seni bela diri yang luas saat ini, jika klan ikan laut abadi tidak dapat melindungi Chu Feng, saya khawatir tidak akan ada kekuatan yang dapat melindunginya. Bukannya aku takut, hanya saja Jie Tianran tidak sederhana, dan rumah suci 7 alam bahkan lebih rumit. Yuer, sebagai anggota klan ikan Xianhai, tentu saja kita harus menempatkan Xianhai klan ikan sebagai prioritas utama kami. Jika kekuatan terungkap, mendukung Chu Feng sama saja dengan melawan istana suci 7 alam. Jika Jie Tianran benar-benar kejam, maka segalanya akan menjadi besar.
Kamu tidak menginginkanku anggota klan mati karena Chu Feng, kan? Kakek Xiao Yuer berkata. Xiao Yuer berhenti berbicara, dia tentu berharap klan ikan Xianhai dapat melindungi Chu Feng, tapi apa yang dikatakan kakeknya juga masuk akal. Setidaknya dia tidak bisa menyebabkan anggota klannya kehilangan nyawa karena alasan egoisnya sendiri. Oke, mari kita bicara dengan kakek tentang apa yang terjadi. Bagaimana kamu bisa ditangkap oleh orang-orang dari sekte penjara, yang begitu baik? Apa tujuan mereka? Tanya kakek Xiao Yuer. Chu Feng sangat kelelahan dan tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Ketika dia bangun, bahkan sebelum dia membuka matanya, dia tahu bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur besar yang nyaman. Masalah dengan sekte penjara harus diselesaikan. Begitu Chu Feng membuka matanya, suara yang menyenangkan terdengar di depannya. Saudaraku, kamu akhirnya bangun. Melihat wajah kecil Xiao Yu yang lembut, Chu Feng tidak bisa menahan nafas. Wajah seperti itu sungguh menyenangkan untuk dilihat. Namun saat berikutnya, wajah tua penuh kerutan namun senyuman menghalangi wajah halus Xiao Yuer. Cucu mertua, apakah kamu sudah bangun? Melihat wajah tua ini, Chu Feng sangat ketakutan sehingga dia duduk dari tempat tidur. Siapa ini? Chu Feng memandang Xiao Yuer. Saudaraku, izinkan aku memperkenalkanmu, ini kakekku, kata Xiao Yuer cepat. Junior Chu Feng, sapa aku senior. Chu Feng juga buru-buru turun dari tempat tidur dan memberi hormat pada kakek Xiao Yuer. Aduh, tidak perlu bersikap sopan. Panggil saja aku kakek seperti Yuer, kata kakek Xiao Yuer. Apakah ini benar-benar bagus? Tanya Chu Feng. Tentu saja, kamu adalah cucu iparku, kakek Xiao Yuer tersenyum. Chu Feng tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata ini, jadi dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Senior, apakah sekte penjara menangkap mereka? Saya menangkap beberapa ikan kecil. Saya tidak bisa bertanya apapun, tapi setidaknya saya bisa. Saya yakin masalah ini dilakukan oleh sekte penjara, dan saya, klan ikan Xianhai, telah mencatat akun ini. Kakek Xiao Yuer berkata. Bagaimana dengan Tuan Xianhai Oktober dan yang lainnya? Tanya Chu Feng. Mereka disergap, dan kematian serta cedera tidak bisa dihindari, tapi untungnya dia menyelamatkan nyawanya di bulan Oktober. Itu semua. Berkat Anda. Jika Anda tidak mengingatkan Oktober untuk berhati-hati, saya mungkin tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Ya, kakek Xiao Yuer kini telah mempelajari keseluruhan cerita. Karena itu, dia tahu bahwa Xiao Yuer tidak berbohong padanya, dan memang Chu Feng yang menyelamatkannya sendirian. Menantu laki-laki, ini semua berkatmu kali ini. Aku tidak bisa menunjukkan rasa hormat atas kebaikanku. Kakek Xiao Yuer mengeluarkan sebuah kotak persegi panjang dari tas Qian Kun. Ada banyak permata yang bertatahkan di kotak itu. Sekali melihat isi kotak itu akan terlihat nilainya, tidak murah. Saudaraku, cepat ambillah. Namun sebelum Chu Feng sempat mengambilnya, Xiao Yuer mengambilnya dari tangan kakeknya dan segera menjejalkannya ke dalam pelukan Chu Feng. Pada saat yang sama, transmisi rahasia Xiao Yuer juga menarik perhatian Chu Feng. Simpan, ini adalah hal yang baik. Terima kasih, senior. Chu Feng mengambil kotak itu, membukanya, dan melihatnya ada segenggam pedang lebar yang memancarkan aura kuno. Pedang lebar ini seluruhnya berwarna biru, dengan pola air mengalir di dalam bilahnya, dan tulisan, pedang gila tsunami terukir di permukaan bilahnya. Ini adalah senjata ajaib. Pisau gila tsunami ini saya beli dengan harga tinggi. Ini adalah senjata ajaib dengan kualitas yang sangat baik. Awalnya saya ingin memberikannya kepada Yuer, tetapi Yuer tidak menyukai senjata ajaib ini dan tidak bisa. Jangan beritahu aku namanya. Itu cocok untuknya. Tapi itu sama bagimu, menurutmu itu layak untuk pisau ini? Kakek Xiao Yuer berkata.
Itu memang pedang yang langka, kata Chu Feng. Itu memang pisau yang bagus, tapi juga sulit dikendalikan. Kamu harus mencobanya dulu dan lihat apakah kamu bisa menyangkalnya, kata kakek Xiao Yuer. Oke. Chu Feng mengambil senjata ajaib ini dan memadukan aura garis keturunannya ke dalamnya. Melihat ini, kakek Xiao Yuer buru-buru mengingatkan, hati-hati, pisau gila tsunami ini sangat kejam. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya membeku. Karena tsunami Med Sabre memancarkan aura Chu Feng. Ini menunjukkan bahwa Chu Feng berhasil. Begitu cepat. Wajah kakek Xiao Yuer berubah drastis karena terkejut, karena dia tahu betul bahwa kesulitan mengendalikan pedang gila tsunami bukanlah rumor, melainkan fakta. Pada saat yang sama, sebuah font kuno muncul di bilah tsunami Med Knife. Sepertinya itu adalah kata yang nyata. Itu adalah pedang gila tsunami, muncul samar-samar, tapi kemudian dengan cepat menghilang. Itu benar-benar pedang yang bagus. Melihat kata aslinya, Chu Feng tahu bahwa kualitas senjata ajaib ini luar biasa. Karena saat itu, ketika Chu Feng merampas tombak senjata ilahi Huang Fu Shengyu, sebuah kata yang sebenarnya juga muncul. Menurut Xian Hai Shaoyu, ini mewakili kualitas.